Saya banyak menggerakkan orang di desa saya untuk memberdayakan perempuan agar berani maju dan menentang. Mereka mengusir masyarakat kami, membakar rumah dan merusak harta benda kami. Wilayah leluhur kami tengah terancam. Jadi kami mulai berjuang untuk pengakuan atas hak-hak kami. Ini adalah gerakan perempuan untuk mengusir investor dari tanah ini. Perjuangan para perempuan Masai dalam mempertahankan wilayah adat mereka tidak hanya menarik perhatian Perdana Menteri mereka, tetapi juga perhatian dunia. Bagaimana mereka melakukannya? Strategi-strategi apa yang mereka gunakan? Kesulitan-kesulitan apa yang mereka hadapi? Ini adalah sebuah pesan dari para perempuan Masai untuk masyarakat adat lain di seluruh dunia. Kekhawatiran saya adalah kehilangan tanah dan tak ada tempat untuk hewan ternak yang menjadi gantungan hidup saya. Tak ada tempat untuk bernaung. Saya masih muda dan berharap dapat kehidupan yang baik dan punya anak. Saya punya tanggung jawab untuk generasi mendatang. Ini menyakitkan. Saya harus berjuang untuk generasi mendatang, berjuang seperti para leluhur, berjuang untuk kami. Pemerintah bicara tentang hukum dan kebijakan, namun kami orang Masai bicara tentang wilayah dan kehidupan. Jadi kami berjuang mendapatkan hak-hak kolektif untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Orang Masai ingin pemerintah Tanzania menghormati pengelolaan tanah adat kami, namun pemerintah lebih memikirkan meraup keuntungan dan tidak berpikir jauh ke depan. Ini adalah konflik antara masyarakat adat Masai di satu pihak dan pemerintah serta perusahaan asing di pihak lainnya. Pada tahun 1992, pemerintah Tanzania membuat kesepakatan bisnis dengan satu perusahaan perburuan elit Uni Emirat Arab bernama OBC. Pemerintah memberi OBC tanah seluas lebih dari 1.500 km persegi di tempat tinggal masyarakat Masai secara turun-temurun. Masyarakat tidak diajak berembuk tentang rencana-rencana yang akan menggusur 30.000 orang dan mempengaruhi puluhan ribu orang lainnya yang mengembalakan ternak mereka di daerah tersebut. Nama saya Kijolu Kakeya, dan saya ketua kelompok pejuang perempuan. Wilayah kami di sekitar Sungai Buffalo menjadi tempat tinggal satwa liar dan ternak kami. Ini membentuk budaya kami. Ini bukan tanah seseorang, bukan pula milik suatu marga. Ini wilayah adat kami. Seluruh wilayah ini, sungai-sungai, pepohonan, milik generasi kami sekarang dan akan datang. Namun tak satu pun milik seseorang. Kami telah melestarikan dan mengelola wilayah kami, satwa liar, air, namun kemudian investor datang. Nama saya Nur Kishili. Perusahaan menggunakan tanah kami, mengelola usaha, dan membatasi kami menggembala ternak di sana. Perusahaan berjanji akan mendahulukan kami sebagai tenaga kerja, bahwa tanah kami dapat terus merumput di tanah itu. Namun, tak satu pun janji ini terjadi. Mereka membayar Rp5.000 per hektar per tahun. Sesedikit itu yang kami dapatkan sebagai imbalan. Mereka mengambil banyak sekali tanah kami, hampir setengah dari wilayah kami. Saat kami melihat tanah, air, dan ladang pengembalaan yang hilang, harganya tak sebanding dengan bayaran itu. Ketika perusahaan asing datang, kami melihat sebagian laki-laki cenderung menerima, dibantu oleh uang untuk para pimpinan desa yang semuanya lelaki. Kaum perempuan tidak pernah menyetujuinya, jadi kami mulai gerakan perempuan untuk mengusir perusahaan. Kaum perempuan tidak pernah menyetujuinya, jadi kami mulai gerakan perempuan untuk mengusir perusahaan. Perusahaan meminta warga desa menandatangani kesepakatan ganti rugi. Kami menolak, namun pemerintah distrik menandatanganinya atas nama kami. Jadi,
Perusahaan berunding langsung dengan pemerintah distrik untuk menggusur kami orang Masai dari tanah kami. Di salah satu desa, mereka datang sambil menembaki. Warga lari menyelamatkan diri dan satu anak hilang selamanya. Saya Kotu Tome. Peran saya di komunitas adalah mengambil air, memasak, mengurus rumah, memerah susu, dan merawat anak-anak. Saya berada di luar sampai malam. Saya mengurus anak-anak sapi dan ternak yang sakit. Dan siang berakhir dan saya mulai memerah susu lagi. Jadi itulah peran saya sebagai perempuan Masai. Sebuah strategi penting adalah menggerakkan perempuan. Perempuan harus yakin mereka memiliki peran untuk melindungi tanah mereka. Karena sebelumnya perempuan tidak mengetahuinya. Kami juga tidak yakin dengan kemampuan kami untuk memimpin dan ada budaya takut bicara. Perempuan tak dapat menentang keputusan-keputusan lelaki, bahkan keputusan yang berdampak pada seluruh komunitas, yang berdampak pada semua, termasuk perempuan. Perempuan tidak berani tampil di depan laki-laki. Jadi kami banyak melakukan penyadaran untuk memberdayakan perempuan agar berani tampil di tengah komunitas mereka. Kini perempuan menyebarkan informasi dari tingkat dusun sampai tingkat distrik. Di tingkat lokal, kami menggalang orang, lalu mengadakan rapat-rapat dan pertemuan besar di tingkat distrik. Jadi, dari berbagi informasi itulah kami menganalisis dan menemukan suatu persoalan genting untuk diperhatikan. Lalu, kami fokus pada soal itu dan mendukung para pejuang untuk menggalang kaum perempuan secara efektif. Saat pejabat distrik mendapati kaum perempuan tengah melakukan penggalangan, ia memanggil semua pimpinan desa dan memberitahu mereka agar jika ada perempuan dari desa mereka didapati datang ke rapat-rapat ini, saya akan menangkap Anda. Kembali ke desa mereka, kaum lelaki mulai melarang perempuan menghadiri rapat apapun karena takut ditangkap. Setelah itu, kami memulai strategi mengadakan rapat sambil jalan. Kami melakukan banyak rapat membahas strategi dan menyaring pendapat dan saran teknis dari LSM dan organisasi-organisasi perempuan. Mereka mendukung kami dengan pengetahuan dan keterampilan penggalangan. Kami juga meminta pengacara untuk memberi saran tentang masalah hukum, sehingga kami yakin kami masih berada di dalam kerangka hukum. Kami gunakan sarana hukum maupun penggalangan massa. Tetapi yang sama pentingnya, perjuangan kami tertanam dalam budaya adat kami yang kaya. Strategi lainnya adalah berdemonstrasi dan protes. Kami banyak melakukannya di tingkat lokal, distrik, dan regional. Termasuk di dalamnya rapat-rapat perempuan, protes, pelibatan media, keikutsertaan dalam dewan desa, musyawarah desa, dan banyak pertemuan lainnya di desa. Cara lain adalah memakai lagu dan tarian tradisional yang menggalang persatuan dalam komunitas untuk terlibat dalam masalah-masalah ini. Warga Tanzania, mohon bantu kesengsaraan kami. Kami datang dari distrik Ngorongoro. Perempuan dan anak-anak kami sangat menderita. Kami diusir dari wilayah leluhur kami. Tuhan punya rencana dengan pertemuan ini. Tahan kami tengah terancam. Perempuan dan anak-anak kami menderita. Kembalikan tanah kami. Tuhan punya rencana bagi kaum perempuan untuk memimpin perjuangan ini. Strategi lain yang pernah kami gunakan adalah menjangkau pemerintah lewat partai berkuasa. Pemimpin partai berkuasa datang ke desa kami. Kami, kaum perempuan, telah mengumpulkan 15.000 kartu anggota partai politiknya.
Kami katakan bahwa kami akan mengembalikan kartu anggota kami pada partai politik mereka, meninggalkan partai mereka, dan bergabung dengan partai oposisi. Kami beritahu dia, kami akan mengembalikan kartu anggota kami, dan kami hanya akan menerima mereka kembali jika dia telah mengembalikan wilayah kami. Tak ada yang bisa menjadi anggota partai politik tanpa kartu anggota. Dan kami bukan lagi orang Masai, kecuali kami memiliki wilayah kami. Perjuangan berlanjut. Lalu bulan Oktober 2013, Perdana Menteri datang sendiri untuk menemui kami di sini di Loliondo. Ia memberi janji lisan bahwa sementara ini wilayah kami tidak akan diambil pemerintah. Ratusan bahkan ribuan perempuan berdemonstrasi. Dan hal itu menarik perhatian media. Perusahaan-perusahaan media terbesar di dunia mengunjungi masyarakat di tingkat terbawah. Kami lihat perempuan maju ke depan dengan berbagai cara. Lantang bicara, sangat pandai bicara untuk menyuarakan masalah ini. Kaum lelaki tidak mendukung kami pada awalnya. Kini hasilnya adalah kami berhasil mengajak laki-laki bergabung. Kami sadar lebih banyak yang bergabung, lebih baik. Dan saat ada laki-laki dalam perjuangan kami mengurangi peluang manipulasi dan korupsi. Jadi, kini kami punya pemahaman yang sama tentang masalah ini dan langkah ke depan. Dan karenanya, gerakan ini terus berkembang. Wilayah ini bukan untuk laki-laki saja, namun untuk seluruh komunitas. Kini kami mengatur jadwal pertemuan di mana laki-laki dan perempuan bisa berdiskusi bersama. Nama saya Yannick Renon dan saya anggota dewan terpilih di sini. Dulu kami kaum laki-laki khawatir tentang berkembangnya keterlibatan perempuan dalam politik dan masalah tanah. Saat itu kami merasa mereka akan menentang kami. Tapi kini saya katakan kepada masyarakat di seluruh dunia, saya akan mendorong perempuan khususnya untuk maju ke depan, tidak hanya dalam masalah tanah, namun segala masalah yang penting. Tetaplah di garis depan, perjuangkan hak-hak kita demi keadilan dalam komunitas Anda dan selalu bekerja sama dengan lelaki. Jangan mau dinomorduakan karena kami telah melihat Anda dapat membawa perubahan seperti yang kami lihat di sini. Dan saya yakin Anda dapat membawa perubahan dimanapun Anda berada. Nama saya Samuel Nanggiria dan saya sangat terlibat dalam perjuangan meraih hak-hak atas tanah orang Masai. Dan saya punya banyak pengalaman lika-liku perjuangan bersama ini. Saya tahu dalam hampir semua komunitas adat, peran perempuan dan laki-laki amat ditentukan oleh kerangka budaya. Tapi demi wilayah kita, saya sungguh-sungguh menyarankan agar laki-laki dan perempuan, tua muda, bahkan anak-anak ikut serta. Karena ini soal identitas kita sebagai masyarakat adat. Ini bukan soal laki-laki, tapi soal semua orang. Akibatnya menimpa semua orang jika kita kehilangan wilayah adat kita, dan khususnya perempuan dan anak-anak. Jadi, pesan saya adalah, mari kita ajak perempuan tidak hanya keterlibatan dalam mengamankan wilayah kita, tapi juga dalam peran-peran kepemimpinan. Karena di sini kami telah melihat mereka begitu pandai bicara, sangat kuat, sungguh bersatu dan mencurahkan banyak sumber daya, termasuk waktu untuk kepentingan kita. Kami telah belajar bahwa persatuan dan solidaritas adalah kuncinya. Tidak ada kekuatan yang dapat melawan persatuan. Ketika orang bersatu, mereka menjadi seperti batu karang yang tertanam kokoh di dalam tanah. Jadi, pelajaran terpenting dari gerakan kami adalah persatuan.
Jadi, saya ingin menyarankan komunitas adat lainnya untuk menjaga budaya dan wilayah Anda bersama-sama. Juga untuk mencari pelajaran silang tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Semua pelajaran ini akan memberdayakan kita masyarakat adat untuk sama-sama memegang semangat perjuangan. Tanah adalah kehidupan dan landasan budaya. Hanya tanah yang dapat menyatukan kita. Dan Anda akan mati jika Anda tidak memiliki tanah. Perempuan khususnya akan mengalami situasi terburuk. Jadi saya menyeru pada Anda untuk berdiri teguh dan mempertahankan tanah Anda. Bagiragara dan karagi Sion, ore dan karagi Yerusalem ne mayengenga. Omerabana ne bala Yosefarene, ene wangana dama. O yorgi sabona no iserera, dengara goloso, le baba o ye yolai, oiroro konyagi, nebo